Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hijrah artinya dalam bahasa menurut bahasa Arab yaitu berpindah. Sedangkan menurut istilah ada 3 macam arti daripada hijrah itu sendiri. Pertama, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Yasrib pada waktu itu. Dan yang kedua, hijrah berupa waktu, yaitu berpindah dari tahun 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Dan yang ketiga, berhijrah yaitu berpindah dari suatu perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk menghadapi tahun baru Hijriah 1446 ini hendaknya kita mengingat salah satu hadis yang menyebabkan orang bisa celaka, tapi mudah-mudahan kita bisa menghindari dari 4 sebab tersebut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbabus saqawati arba'atun. Ada 4 yang menyebabkan manusia bisa celaka. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahsubah. Artinya melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Padahal dosa-dosa yang telah lalu itu ada hitung-hitungannya. Jadi jangan kita pandang enteng dosa yang kita telah lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Hendaknya kita selalu ingat, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung nanti di hari kiamat. Maka jangan kita lupakan dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita itu pasti akan mendapat balasan nanti di hari kemudian bila kita tidak minta ampun kepadanya. Maka ini perlu kita berpindah dari perbuatan dosa menuju perbuatan yang berpahala, dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik dan lebih baik, sehingga kita bisa beruntung dari perbuatan kita. Maka itu kalau kita mempunyai dosa, hendaknya kita rubah dosa itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus dosa yang kecil. Sebagaimana Rasulullah mengatakan wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kesalahan atau dosa itu dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang berpahala, yang bisa menghapus perbuatan buruk atau perbuatan yang ada dosanya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikrul hasanatil madiyah walam yadri ahiyya makbulah am mardudah. Yaitu selalu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, padahal dia belum tahu apakah perbuatannya itu atau amalnya yang baik itu diterima oleh Allah atau ditolak. Karena semua amal yang baik itu belum tentu diterima oleh Allah. Ada syarat untuk diterimanya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, niat karena Allah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita rubah niat kita, yaitu niat untuk dipuji, dipuja, untuk riya, untuk mendapatkan
pujian dari manusia menuju niat karena untuk mendapatkan ridha Allah semata-mata. Dan mari kita berhijrah dari perbuatan yang tidak sesuai tuntunan syariat menuju perbuatan yang sesuai tuntunan syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya setiap manusia itu pasti punya niat dalam beramal. Dan amal mereka itu dihitung sesuai dengan niatnya. Ya, jadi harus kita perbaiki niat sebelum kita berbuat amal kebajikan. Karena para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu lebih mengutamakan niatnya terlebih dahulu sebelum amalnya. Karena niat itu walaupun tidak nampak tetapi itu sangat menentukan. Karena dia berada di dalam hati. Maka Rasulullah mengatakan ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada satu segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua tubuh itu. Ala wahiyal qalbu. Itulah yang namanya hati. Maka Allah mengilhamkan hati itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan pada hati itu, pada jiwa itu takwa dan keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Itulah niat. Kemudian kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yaitu baik itu berupa ibadah mahdah, yaitu hubungan hamba dengan Tuhannya yang disebut dengan hablum minallah, ibadah khusus. Sesuai dengan kaidah usul mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Sesungguhnya asal dari ibadah itu adalah tidak boleh. Illa ma'amara, kecuali apa yang diserukan. Adapun ibadah ghairu mahdah yaitu muamalah hablum minan nas, hubungan horizontal antar sesama manusia, maka dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma harramahullah. Asal usul dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada pengharamannya. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan yang menyebabkan manusia bisa celaka yang ketiga adalah an-nadru ila man fawqahu fid dunya, yaitu selalu memandang ke atas dalam urusan duniawi. Dia suka melihat orang yang lebih tinggi pangkatnya, yang lebih banyak hartanya, yang lebih terkenal namanya, dan yang lebih banyak uangnya dan seterusnya yang berupa materi, berupa duniawi. Maka itu menyebabkan orang tidak bisa bersyukur karena selalu merasa kurang dan selalu mau lebih dan melebihi daripada yang lain. Maka ini akan kena yang namanya kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku, tetapi apabila kamu kufur pasti siksaku amat pedih. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah ini hendaknya kita mengunjungi paling tidak 3 tempat, yaitu pertama rumah sakit, yaitu melihat betapa menderitanya orang-orang yang sakit walaupun banyak hartanya. Alhamdulillah, walaupun kita miskin tetapi sehat walafiat, itu adalah tanda kesyukuran. Karena ada 2 nikmat yang dilupakan manusia, yaitu pertama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang kedua, kita hendaknya mengunjungi yang namanya penjara, supaya kita bersyukur
karena kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah tanpa ikatan seperti yang ada di dalam penjara. Yang ketiga adalah kita hendaknya mengunjungi yang namanya kuburan supaya kita bersyukur bahwa kita ini masih diberi umur yang panjang sehingga bisa beramal untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tanda-tanda kecelaka yang keempat yaitu an-nazru ila man dunahu fid din, yaitu selalu memandang ke bawah dalam soal agama, selalu melihat orang yang lebih rendah agamanya, yang lebih rendah akhlaknya, yang lebih buruk perbuatannya. Itu menandakan kita tanda-tanda orang bisa celaka karena selalu merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Nah, ini adalah sifat kesombongan yang menyebabkan bisa orang masuk neraka karena merasa lebih baik dari orang yang lain. Karena iblis sendiri itu memandang Adam alaihissalam lebih rendah daripadanya sehingga dia terusir dari surga. Maka jangan kita memandang kepada orang yang lebih rendah agamanya. Hendaknya lah kita melihat kepada orang yang lebih tinggi agamanya, yang lebih baik akhlaknya, yang lebih baik perbuatannya, supaya kita dapat mengikuti apa yang mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kata Allah, saya inginkan manusia itu baik, saya inginkan manusia itu bahagia, saya inginkan manusia itu selamat dunia dan akhirat. Tetapi manusianya sendiri yang tidak mau. Dia hanya mau mengikuti nafsunya, mau mengikuti kemauannya, tidak mau mengikuti kemauan Allah, maka Allah tinggalkan. Maka hendaknya kita mengikuti apa maunya Allah, niscaya Allah pun akan mengikuti mau kita. Tetapi kalau kita maunya kita ikuti lalu kita tidak mau mengikuti apa maunya Allah, maka Allah akan tinggalkan, menyebabkan kita menjadi celaka, menjadi binasa dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.